itu terdiri ada 4 ya berdasarkan sistem Kano sendiri. Berdasarkan sistem Kano dia terdiri atas 4 hal penting. Yang pertama ada stars, yang kedua ada question marks, yang ketiga adalah docs, yang keempat adalah case close. Nah, sistem Kano itu maksudnya adalah sistem yang digunakan perusahaan dalam menganalisis serta mengelola unit usaha dari produk tersebut. Nah, sistem ini kalau untuk question mark sendiri adalah ketika produk di bisnis itu memiliki prospek ya, prospek pertumbuhannya itu yang dimana yang proses pertumbuhan pangsa pasarnya itu sangat rendah. Namun, kita mendapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Dari sini. Sedangkan untuk stars adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang sangat cepat, serta menghasilkan uang pendapatan yang besar. Jadi dia berada di kuadran 1. Untuk cash cow itu adalah produk atau bisnis ya yang digunakan untuk menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, sedangkan untuk docs, produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang rendah dan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah juga. Tapi biasanya kategori ini memiliki kontribusi keuntungan yang sangat rendah juga. Bahkan bisa menyebabkan bahwa kita mengalami kerugian ketika kita menghasilkan produk, kita melakukan rilis produk ini ke pasar gitu. Yang di bagian ini. Jadi karena dia berada di kuadran 3, kan kau berada di kuadran keempat. Sebelum lanjut ada pertanyaan? Ini adalah pasar potensial ya ketika kita melakukan analisis profil pasar. Sebelum kita lakukan itu adalah kita tentukan kriteria dan bobotnya sendiri dan pasar potensial itu siapa gitu untuk melakukan analisis profil pasar. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan analisis profil pasar, kita akan melakukan definisi pasar, segmentasi pasar dan target. Nah, dasar dari segmentasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah demografi, ada perilaku, ada referensi, ada sensitivitas harga, ada aturan keputusan, penggunaan dan bentuk produk. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan definisi pasar dan segmentasi dari target pasar itu sendiri, kita akan melakukan pemilihan ya. Kita akan menentukan pasar dari pasar kita itu siapa dengan melakukan portfolio peluang pasar produk yang paling menarik pasarnya gitu. Nah, untuk menarik portfolio dapat menggunakan yang ini. Nah, di sini ada untuk simbol-simbol tersendiri. Untuk bulat penuh adalah pasar sekarang. Ini pasar sekarang yang bulat penuh. Untuk segitiga kedua dari batasnya pada kondisi industri atau pindah ke segmen yang lebih menarik. Jadi ada perpindahan pangsa pasar ke segmen yang lebih menarik ini. Dan untuk X adalah pasar kami yang namanya diversifikasi atau fokus pada yang lebih menarik ini. Dia paham diversifikasinya, tapi dia memiliki pasar yang lebih menarik. Ini ada model Kano sendiri, ada yang ada 3, itu ada kebutuhan konsumen, yaitu basic expectation, satisfied expectation, dan excitement expectation. Nah, untuk basic ekspektasinya adalah ekspektasi jika dipenuhi tidak memiliki kepuasan, tetapi jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan ketidakpuasan yang tinggi. Contoh adalah keselamatan penerbangan. Untuk lihat adalah ekspektasi yang memenuhi yang mengakibatkan kepuasan konsumen secara proporsional atau berarti. Dan expectation adalah ekspektasi jika tidak dipenuhi tidak mengakibatkan ketidakpuasan, tetapi jika dipenuhi akan menyebabkan lonjakan kepuasan yang tinggi. Contoh adalah kemudian pada penerbangan.
bagaimana produk harus berfungsi. Jadi pertanyaan yang muncul ketika interpretasi data itu apa, bukan pertanyaan bagaimana. Oke. Yang kedua, ekspresi spesifikasi mungkin. Yang ketiga adalah gunakan pernyataan positif bukan negatif. Nyatakan kebutuhan sebagai atribut produk. Dan yang terakhir adalah hindari kata harus atau seharusnya. Jadi kita menghindari penggunaan harus, otomatis kita harus memenuhi ya. Kita harus mencapai. Kalau tidak mencapai, otomatis kita gagal dalam merealisasi kebutuhan dalam bentuk hierarki. Jadi kebutuhan itu kita susun secara dari hierarki pertamanya sampai akhir dengan menggunakan adalah kanon KJ method atau affinitive diagram. Tuliskan setiap pernyataan kebutuhan dalam kartu terpisah. Yang kedua adalah hilangkan kebutuhan redundan. Dan yang terakhir adalah review dan edit pernyataan kebutuhan konsumen. Ini adalah KJ, Zero Kawakita method atau affinitive diagram. Terdiri dari 4 step. Yang pertama adalah individual brainstorming. Yang kedua adalah sharing idea. Yang ketiga adalah grouping or clustering. Dan terakhir adalah voting. Individual brainstorming, kita melakukan brainstorming terhadap setiap individu konsumen. Yang kedua adalah sharing idea. Kita berbagi ide terhadap yang lain untuk mencapai suatu group space. Yang terakhir adalah melakukan grouping atau clustering, pengelompokan dari setiap ide dan pengelompokan dari ide yang sama atau konsep yang sama. Yang terakhir adalah voting. Kita melakukan voting terhadap ide yang paling memungkinkan ya dapat kita lakukan atau dia memiliki keuntungan yang besar ketika kita melakukan ide tersebut. Ini adalah contohnya, adalah step satunya adalah label make. Ini mulai dari sini. Yang tadi adalah kita melakukan brainstorming pertama. Yang kedua adalah kita pengelompokan dari setiap ide yang ada. Setelah kita lakukan pengelompokan, kita melakukan yang namanya child marking. Nah, baru kita ada explanation. Untuk beberapa jenis kebutuhan konsumen ya, ada beberapa. Yang pertama adalah performasi fungsional, yang kedua adalah faktor manusia, yang ketiga adalah kebutuhan fiskal, yang keempat adalah reliabilitas, kelima terkait dengan daur hidup, keenam adalah terkait dengan sumber daya, dan terakhir adalah kebutuhan manufacturing. Untuk performasi fungsional sendiri terdiri dari 5. Ada aliran energi sampai rangkaian operasional. Untuk faktor manusia ada penampilan, kontrol kekuatan gerakan. Kebutuhan fiskal ada lingkup ruang, dan kata fiskal, dan kebutuhan manufaktur ada material, jumlah, dan kemampuan perusahaan. Ini adalah sebagai dasar teman-teman ketika untuk melakukan yang namanya riset pasar sendiri. Kita melakukan riset pasar sendiri dengan berdasarkan ini, kebutuhan konsumen. Contohnya adalah daftar alat kebutuhan konsumen untuk sistem suspensi sepeda bike. Ada sebut rate constraint, eliminate shock from bump. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa cost of quality-nya adalah kita berdasarkan dari voice of customer sendiri. Jadi kita itu melakukan yang namanya riset terhadap kebutuhan konsumen. Nah, ketika kita misalnya ada nih kopi harus diseduh segar, jadi kan kalau kopi sendiri itu merupakan kebutuhan atau keinginan konsumen ya, yang kita tawarkan kepada konsumen, barang yang kita tawarkan. Nah, namun kopi itu harus kita dasarkan bahwa ketika kita memberikan atau menyediakan kepada konsumen, kopi itu dalam keadaan yang segar dan dapat disajikan kurang dari 20 menit. Ketika lebih dari waktu 20 menit, ya lebih dari 20 menit, kita dapat konsumen sendiri mengalami yang namanya ketidakpuasan. Karena apa? Karena waktu proses produksinya itu melebihi dari waktu yang ditargetkan. Otomatis di sini bisa konsumennya sendiri dapat meninggalkan dari warung kopi ke kedai kopi tersebut. Yang kedua harus ada area khusus merokok untuk itu. Mungkin kalian bisa baca ini sebagai patokan teman-teman ketika memahami VOC sendiri. Beberapa penanganan VOC yang pertama adalah determining root words, tangkap makna kata per kata.
persingkat VOC jika perlu, konsolidasi VOC. Akan kerja kelompok, kembang natural suara konsumen, kelompokan natural beri nama kelompok dengan menggunakan bahasa konsumen. Nah, ini adalah dari konsep penyusunan dari VOC sendiri yang seperti saya bilang tadi bahwa itu dibagi menjadi 3 level, dari primary, secondary, dan tertiary. Misal di sini ada they work well, yang dibagi menjadi level 2-nya adalah work well in laundry, work well in wall of time, dan don't break or danger. Nah, di sini yang ini lagi dibagi menjadi level ketiga. Jadi nanti setiap VOC yang teman-teman susun tersebut disusun menjadi 3 level, dari level 1 sampai level ketiga. Misalnya yang seperti di container terdiri dari 2 jenis, ada cup dan lids. Nah, dari cup sendiri itu dibagi lagi. Untuk level ketiganya ada cup stay cool, coffee stay hot, won't spill in steam, resist and squeeze, doesn't leak, dan easy to hold. Oke. Yang ketiga, dan step ketiga adalah menentukan kepentingan relatif kebutuhan, who versus what, yang bagian ini. Dengan menggunakan metode subjektif, dimenggunakan dengan skala pengukurannya itu 1 sampai 5, skala Likert-nya adalah 1 sampai 5, yang dimana skala Likert 1-nya itu adalah tidak penting, skala Likert 2-nya adalah kurang penting, 3 adalah cukup penting, 4 penting, dan 5 adalah sangat penting. Dengan total ada 100 ke setiap kepentingan sesuai dengan bobot. Bobot adalah kepentingan kebutuhan. Ini adalah pohonnya. Pohonnya adalah dari konsumen eksternal dan konsumen internal. Membutuhkan yang namanya dipenuhi sesuai dengan bobot dan relatifnya. Selanjutnya adalah mass, wajib dipenuhi dalam desain atau bobot mutlak dan bobot kepentingan. Cost of quality adalah identifikasi dan evaluasi kompetisi. Ada metode dapat diperoleh dari analisis kompetisi produk. Mungkin kalau ini bisa nanti teman-teman baca, mungkin kita langsung cara penentuannya. Ya. Ini. Kita masuk sini ya. Jadi pertama-tama tuh nanti teman-teman akan menyusun namanya HOQ ya. Nah, dari HOQ ini nanti teman-teman masuk ke customer requirement. Jadi di sini customer requirement yang saya bilang tadi bahwa kita akan menyusun menjadi 3 level. Ini ada seperti material dan kontainer. Yang seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Ketika kita dapat materialnya, kita tentukan mau level keduanya, level kedua dari material tersebut. Nah, level kedua dari material tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan level kedua dari matriks tersebut, nanti teman-teman tentukan level ketiganya. Apakah dia itu good taste, good aroma, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah ditentukan itu, nanti teman-teman menyusun dari 1 sampai ini, menyusun setiap level tadi. Level ketiga tadi dari 1 sampai berapa sih level ketiga teman-teman sendiri dari sini. Nah, selanjutnya setelah penyusunan ini, teman-teman dapat menentukan yang namanya bobot dari kebutuhan ini. Misal nih, cup stay cool, bobotnya 8. Jadi kan itu nilai bobotnya adalah 1 sampai 10 ya. Nanti teman-teman dapat menyusunnya berapa sih kebutuhan untuk cup stay cool ini.
Nah, selanjutnya setelah penentuan itu, teman-teman dapat menentukan namanya atribut teknisnya. Atribut teknisnya ada di sini adalah temperatur hand terhadap ini. Nah, selanjutnya setelah penentuan atribut teknis, teman-teman dapat melihat direction adalah hubungan dari setiap atributnya ini. Nah, di sini. Ini ada hubungan ini. Ini kan 0 ya. Ini kalau di ini adalah memiliki hubungan, sedangkan kalau X adalah tidak memiliki hubungan. Jadi kalau kosong kayak gini, ini memang benar-benar tidak ada hubungan. Jadi yang ini dengan ini nggak ada kaitannya gitu, nggak ada hubungannya. Sedangkan kalau bulat gini, dia memiliki hubungan adalah hubungan positif, sedangkan X adalah hubungan negatif. Ini di sini. Sebenarnya. Nah, di sini. Karakteristik teknis adalah terminologi lain. Karakteristik atau atribut desain, karakteristik kualitas. Nah, rumusan atribut desain, sesuatu yang harus dikerjakan dan dikendalikan kendali perusahaan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Jadi atribut teknis tadi yang ada di bagian atas di sini, itu adalah bagaimana cara kita atau hal apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai kepuasan konsumen ini tercapai gitu, agar kepuasan konsumen ini tercapai. Yang kedua, dapat dikuantifikasikan atau dapat guna untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah bersifat global, tidak memiliki kecenderungan pada suatu desain tertentu, dan yang terakhir adalah bukan merupakan solusi. Jadi ini nanti bukan solusi menjawab dari kebutuhan konsumen ini. Ini hanya sebagaimana teknis kita untuk mencapai kebutuhan konsumen ini tercapai gitu. Oke. Tujuannya adalah mengembangkan parameter untuk mengetahui bahwa kebutuhan konsumen. Nah, di sini. Menerjemahkan persyaratan konsumen menjadi persyaratan teknikal. Jadi contohnya di sini ada grip things detectly. Jadi ini adalah persyaratan konsumennya atau easy to push and clamp on off. Nah, untuk persyaratan teknis ini force to load dan force to unload. Jadi kita menerjemahkan kebutuhan konsumen itu menjadi persyaratan teknikal atau persyaratan biar ini tercapai gimana gitu. Biar kebutuhan konsumen ini tercapai. Nah, kalau dia dari sini adalah pelayanan yang cepat. Untuk mencapai pelayanan cepat itu apa yang dapat kita lakukan, yaitu dari segi waktu responnya dan waktu pelayanannya. Nah, untuk pelayanan yang murah, berarti kita dapat melakukan tes teknisnya itu dengan biaya pelayanan. Yang ketiga adalah perbaikan yang dilakukan dengan benar, efektivitas perbaikan layanan, ruang yang bersih. Berarti ruang bersih ini dapat dilakukan secara teknis, ada melihat bahwa bagaimana sih tingkat kebersihan tersebut dengan melakukan karakteristik teknis ini. Selanjutnya ada delivery tepat waktu atau kedatangan tepat waktu, yaitu variasi dari jadwal dan persen waktu yang tepat waktu, barang yang tidak hilang, jumlah kehilangan per juta. Nah, ini adalah yang seperti yang saya bilang tadi adalah makanan yang memuaskan. Ini kan masuk ke level kedua ya. Ini level keduanya, makanan yang memuaskan. Nah, ini level pertama, makanan yang memuaskan. Nah, makanan yang memuaskan itu bagaimana sih? Ada yang makanan yang enak, makanan yang cukup, dan makanan yang memiliki banyak variasi. Nah, untuk makanan yang enak itu kan pasti memiliki level lagi ya. Makanan itu sebayang bagaimana? Ada yang berdasarkan standar rasanya, standar bau, standar penampilan, dan temperatur dari makanan tersebut. Nah, untuk yang cukup, bagaimana sih? Ada yang namanya standar komposisi nutrisinya dan jumlah makanan, dan banyak variasi adalah jumlah variasi yang ada. Jadi nanti di sini seperti yang saya bilang tadi, kita menerjemahkan itu menjadi 3 level. Ini adalah level 1-nya adalah makanan yang memuaskan. Level 2-nya adalah makanan yang enak, makanan yang cukup, dan banyak variasi. Dan level ketiganya adalah untuk makanan yang enak ada standar rasa, bau, penampilan, dan makanan sampai kepada layanan yang dikeluarkan. Nah, berikutnya adalah kebutuhan konsumen berdasarkan contoh dari cup ini ya. Cupnya tetap dingin, berarti temperaturnya ada untuk mengukur karakter teknisnya dapat dilihat secara kuantitatifnya itu yaitu berdasarkan temperaturnya gitu. Yang kedua adalah kopi cairan tetap panas berdasarkan temperatur cairan waktu. Yang ketiga adalah tidak tumpah, kepada tahan terhadap tekanan dan tidak bocor.
Nah ini, seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika telah disusun sampai level 3, teman-teman dapat mengurutkan dari setiap level ketiga itu dari 1 sampai terakhir berapa sih jumlah level ketiganya. Selanjutnya teman-teman menghitung bobotnya, menyusun bobotnya sendiri berdasarkan kebutuhan konsumen. Nah, berdasarkan kebutuhan konsumen itu adalah cup stay cool, berarti cupnya tetap dingin ketika diisikan dengan air. Itu 8, 7, 6. Nah, nanti teman-teman ini dasarnya dari skalanya tadi 1 sampai 10 ya, kalau di atas tadi. Nah, selanjutnya kita melakukan namanya teknikal. Untuk mencapai ini bagaimana? Yang pertama adalah temperatur dari tangan, kedua adalah full time heat loss, time, dan the force of end-top. Nah, selanjutnya setelah menentukan ini, nanti teman-teman dapat melihat dari selanjutnya menentukan ada arah perbaikannya. Arah perbaikan itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah arah ke atas, yang ini semakin tinggi maka dimensi atribut desanya semakin baik. Nah, kalau dilihat dari sini, kan temperatur dan suhu dari cup tersebut kan memiliki hubungan yang kuat ya, yang ini. Jadi otomatis dia akan berdasarkan kepada yang ini. Semakin tinggi nilai desain atribut semakin baik. Jadi kita menggunakan simbol yang ini. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan penentuan dari ini tadi, direksi atau improvement terhadap technical requirement kita sendiri yang ini, maka teman-teman dapat melakukan perhitungan matriks dari setiap ini. Misal nih, hubungan dari cup stay cool terhadap temperatur. Nah, untuk hubungannya sendiri itu ada 3. Yang pertama, untuk ya, nah, untuk hubungannya sendiri itu 931. Sebentar. Sebentar ya, saya split screen dulu biar jelas.
Bisa di speed. Oke, di sini. Kan kalau yang bilang tadi bahwa dari simbol-simbol yang di sini di dalam matriksnya itu ada 931 ya yang dia. Nah, kalau dia dari sini bahwa tujuan untuk mencari hubungan utama dari atribut desain dengan kebutuhan dilakukan oleh tim desain dan bekerja per kelompok. Jadi nanti teman-teman mengidentifikasi tiap kebutuhan level ketiga ini terhadap 9 adalah kuat, 3 adalah sedang, lemah. Nah, kalau yang ini, kalau dari gambar kita di sini, kalau yang ini, kan ini bulat penuh, ini kan ada 2 lingkaran ya, berarti ini adalah 9. Kalau dari sini 9, dari contoh yang di sini 9, ini yang 9, dan yang ini adalah 3. Kenapa nggak kayak yang ini ya? Kalau pakai pen tuh. Nah, ini 9, yang ini 9, yang ini 9. Sedangkan ini yang 3, dan ini adalah yang satunya. Jadi kita lihat apakah hubungan dari cup stay cool dengan temperatur at hand itu berapa sih ke hubungannya? Kan hubungan dari suhu dengan suhu yang terhadap kondisi dari cup ini berapa ya? Di sini buat 9, berarti mereka memiliki hubungan yang kuat gitu artinya. Sedangkan kalau kosong tidak memiliki hubungan. Jadi misal nih cup stay cool dengan find loss horizontal impact. Ini kan nggak ada hubungannya ya dengan ini ya. Jadi dibuat kosong. Sedangkan kalau dia memiliki hubungan, dibuat yang ini, 931. Didasarkan pada ini penggunanya. Ini adalah skala nilainya. Oke. Nah, selanjutnya setelah teman-teman menghitung nilai dari hubungan ini, nanti teman-teman dapat melakukan perkalian dari setiap nilai bobot yang teman-teman kasih terhadap kebutuhan konsumen tersendiri. Jadi kan ini 9 ya, 9 dikali 8, itu 3 ditambah 3 dikali 8, 9 dikali 8, 3 dikali 8, habis itu nih dapatnya nanti di sini berapa gitu, nanti teman-teman hitung berapa nilai dari sini. Nah, ketika teman-teman dapat dari sini, nanti teman-teman tulis berapa angka dari nilai barisnya gitu. Nah, ketika teman-teman sudah dapat dari baris, maka teman-teman hitung juga nilai dari kolomnya. Nah, dari kolomnya ini adalah 9 dikali 8, 3 dikali 7, berarti berapa tuh nilainya? Kalau 9 dikali 8 kan 72 ya. 72 ditambah 21 berarti 93. Berarti nanti nilai bobot dari kolom yang temperatur at hand ini adalah 93 gitu. Nah, kalau yang bagian sini, nanti teman-teman kan setelah menemukan itu adalah setelah menemukan nilainya tadi ya. Nah, di sini adalah kompetitor teman-teman. Nah, nanti teman-teman susun dari kompetitor 1 dan 2, 1, 2. Biasanya minimal kompetitor digunakan adalah kompetitor 1, 2, dan 3 ya. 1, 2 superior dan inferior kita. Jadi nanti teman-teman lihat dari situ. Nah, ini untuk kompetitor kita, ini menggunakan tabel tanda ini untuk kompetitor yang ini. Sedangkan untuk perusahaan kita sendiri, kita menggunakan surveying company dengan shift kompetitor yang ini. Oke. Jadi didasarkan berapa sih nilai dari yang ini terhadap ini. Nah, untuk penentuan nilainya, dari sini.
Jadi ada skalanya itu 1 sampai 5 untuk penentuan nilai dari skala kompetitor kita, benchmarking kita. Nah, untuk 1 sampai 5 saat adalah survei company, berarti adalah perusahaan kita sendiri, yang ini bagian dari perusahaan kita sendiri, sedangkan ini adalah perusahaan dari kompetitor. Nanti teman-teman hitung berapa sih nilai dari sini, kan ini kan satu ya, berada di posisi satu, 1, 2, 3, 4, nanti sampai dihubungkan ke 5 skalanya. Nah, selanjutnya nah nih. Nah, kompetitif technical assessment, sedangkan ini bagian dari komputernya. Nah, dari dulu dilakukan operasi goals and target. Kan tadi ya saya bilang mau ketiga ini kita lihat dulu dari hubungan dari perusahaan kita dengan kompetitor lainnya. Bagaimana produk kita tersebut. Nah, ketika kita lakukan yang namanya ini, maka kita lihat dari nilai yang sini tadi berapa sih dia posisinya. Berarti kan di sini posisinya di 2 ya. Ini posisi 2,5, ini 2, ini di 1, ya, ini di 1 dan seterusnya. Nah, berdasarkan yang namanya tadi surveying compounding dan shift compounding. Untuk kotak penuh, surveying compounding dan shift compounding itu adalah yang bulat kosong. Nah, selanjutnya teman-teman menghitung yang namanya nilai dari raw weight dengan set point dan action. Nah, untuk perhitungannya itu, nilainya itu digunakan yang namanya di sini. Nah, di sini didapatkannya. Kan ini ya, dari sini dulu. Kita lihat dari sini, dari 4,5. 4,5 ini adalah goal kita. Goal kita tadi didapatkan dari sini. Ini nih. Ini. Kan ini goalnya 4,5 ya. Target dari perusahaan kita itu mempunyai target 4,5. Nah, jadi kita hitung dari sini kan ini kan sebenarnya tadi adalah ini di posisi 2 dan ini di 3. Nah, jadi kita lihat aja untuk mendapatkan nilai dari import bobot baris nih, bobot barisnya adalah importon dikali sales point dan dikali improvement ratio. Nah, besar dari sales point itu sudah ada ketentuannya adalah 1,2 nih, 1,2. Jadi nanti ketika importannya kan di sini ada 8 ya. 8 dikali 1,2 dikali dengan improvement ratio. Improvement ratio 2,3. 2,3 diperoleh dari yang ini tadi. 2, ini kan 2 ya. 2 ditambah improvement ratio. Skor target CS per skor target sekarang. Berarti kita bagikan aja di sini. 2 ditambah 3 berapa? Ini kita hitung 2. Itu ini adalah tadi 1. Berarti kan ini 2 ya. Berarti karena ini perusahaan kita sendiri. Berarti 2 dibagi dengan nilai skor target CS dibagi dengan skor target dari sekarang. Terus ya. Bisa. Bisa.
Andres, suaranya di unmute dulu, Andres. Oke, sorry. Jadi kan untuk mendapatkan nilai dari improvement rasio dari goals, yang dari goals sendiri dibagi dengan nilai dari customer kompetitif evaluasinya. Tapi itu berdasarkan nilai dari yang ini, surveying company teman-teman sendiri yang kotak penuh ini. Kan ini kesini posisi kotak penuhnya di garis 2 ya, di garis 2. Berarti teman-teman bagikan aja 4,5 dibagi 2 makanya dapatnya ini 2,3. Oke. Nah, untuk nilai dari misalnya yang ini lagi 1,5 ini dapat dari 4,5 dibagi 3, makanya dapat di 1,5 yang ini. Nah, selanjutnya teman-teman dapatkan nilai dari improvement ratio, teman-teman dapat mencari nilai dari raw weight-nya. Nilai dari raw weight-nya dapat menggunakan rumus yang namanya nih, important dikali sales point dikali dengan improvement ratio. Nah, di sini kan dikalikan aja 8 dikali dengan sales point-nya kan 1,2 ya. Nih, 1,2 itu sebagai tetapan, 1,2. 8 dikali 1,2 dikali 2,3, dapatnya nanti 22, sekian, tapi dibulatkan ke bawah jadi 22. Sama halnya dengan ini, 11 sekian, tapi dibulatkan ke bawah jadi 11 gitu. Oke, ada pertanyaan terkait mendapatkan nilai-nilai ini? Kalau nggak ada yang nanya, Riz, tunjuk aja siapa, Riz, biar ini, Riz, biar hidup diskusinya, Riz. Kenapa tuh? Ya lanjut aja nanya. Si Dani. Ya lanjut. Saya ingin bertanya, Bro. Ya kenapa? Dari level 1 sampai 2. Nah, kalau nentuin importansinya itu gimana? Apa? Nentuin importansinya. Ketika soalnya putus-putus soalnya, nggak jelas. Oh, penentuan nilai iya, important ya? Yang ini? Iya, Bang, importansi. Yang ini kan? Iya, Bang. Nah, kan tadi yang sebelumnya saya jelaskan bahwa pertama-tama untuk sebelum kita penentuan nilai dari kepentingan ini ya, kepentingan kebutuhan konsumen, itu didasarkan dari setiap voice of customer ini, VOC-nya. VOC dari sini. Nah, kita tentukan berapa sih nilai dari kebutuhan dari cup stakeholder. Kan tadi saya bilang skalanya itu 1 sampai 10 ya. Kalau nggak salah tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi kan kalau skalanya 8, berarti kan ini kan didasarkan pada kebutuhan konsumen ketika melakukan yang namanya survei berdasarkan kuesioner. Nanti teman-teman dasarkan pada kuesioner survei teman-teman sendiri. Oke. Jadi kan nanti ada skala Likert dari teman-teman sendiri berapa, 1 itu berapa, 2 itu berapa gitu. Berdasarkan dari situ. Dari kuesioner hasil VOC-nya. Nah, setelah lanjutkan dilakukan importantnya, nanti teman-teman hitung yang nama yang ini tadi, benchmarking terhadap kompetitif lain. Nah, ini yang bulat kotak penuh ini adalah sebagai perusahaan teman-teman, sedangkan yang bulat-bulat kosong gini adalah kompetitor lainnya. Oke. Ada lagi? Oke, teman-teman banyak yang bertanya karena fokus di P3 adalah di KFD dan HOKI. Jadi ketika ini tidak teman-teman kuasai, maka materi selanjutnya tidak berfungsi. Ya, silakan teman-teman. Mungkin teman-teman mau nanya yang di sini ya, tadi bingung di sini ya. Kalau yang ini itu ya, yang di segitiga ini, hubungan dari setiap technical requirement ini, yang ini. Hubungan ini kan technical requirement pertama dan kedua, bagaimana sih hubungan mereka? Kalau dia dalam bentuk bulat gini, berarti mereka memiliki hubungan positif. Jadi mereka ada hubungan. Sedangkan kalau dalam bentuk X, ya bukan X itu hubungan mereka memiliki hubungan, tapi hubungannya itu negatif gitu. Oke? Sedangkan kalau kosong, ini kan kosong ini kan kosong. Berarti mereka tidak memiliki hubungan sama sekali gitu. Nah, sedangkan yang tadi, yang direction of improvement itu didasarkan pada
improvement kita terhadap technical teknis kita. Itu nanti. Improvement yang dapat dilakukan itu apa gitu, bentar ya. Saya dasarkan di sini. Oh ini. Jadi nanti seperti ini tadi. Ini direction of point itu didasarkan pada sini. Jadi teman-teman lihat apakah technical analisis teknis teman-teman terhadap misalnya nih temperatur of hand itu kan dia menggunakan yang ini ya. Target adalah tujuan yang terbaik, tetapi jika ada kesulitan untuk mencapai nilai tersebut, semakin rendah dimensi atribut semakin baik. Nah, dia melakukan improvement yang menggunakan simbol ini. Jadi nanti setiap atribut teknis dari teman-teman sendiri, teman-teman melakukan yang namanya direction of point berdasarkan simbol-simbol ini. Nah, dasarnya dari sini. Nah, misal lagi yang ini adalah the force and top. Nah, di sini kan yang menggunakan adalah simbol panah ke atas ya. Berarti semakin tinggi dimensi atribut desain semakin baik. Berarti proses improvement di sini itu wajib ditingkatkan karena dia memiliki pengaruh yang tinggi akan produk yang kita tersebut gitu. Oke. Kalau yang untuk yang ini, yang tadi yang kayak ginian itu adalah matriks dari hubungan antara atribut teknis dengan voice of customer, kebutuhan konsumennya. Jadi yang ini tadi yang aku bilang tadi yang bulat penuh itu adalah 9 nilainya. Sedangkan yang bulat kosong gini, bulat kosong itu nilainya adalah 3. Dan segitiga adalah 1. Itu. Jadi nanti teman-teman lihat hubungan dari atribut teknis 1 dengan voice of customer pertama itu bagaimana sampai selesai semua baik dari voice of customer dan atribut teknisnya gitu. Nah, selanjutnya nanti teman-teman dapat melakukan namanya perhitungan. Kan itu bisa selesai ya, yang untuk mendapatkan nilai dari improvement ratio. Teman-teman dapat melakukan namanya perhitungan nilai dari kolomnya. Di sini. Nah, di sini nanti teman-teman menghitung nilai dari kolom tersendiri. Jadi nilai dari kolom tersendiri itu dapatkan dari sini. Jadi kan ini 9 dikali 8 ditambah 3 dikali 7. Nah, dapatnya di sini 93 ini. Nah, berikutnya adalah mencari nilai dari kolom kedua. Sampai semua kolom ini selesai, dapatkan nilainya di sini. Nah, setelah nanti teman-teman dapatkan nilai kolom ini, nanti teman-teman dapat memperoleh nilai dari kolom paling terbesar. Nah, di sini kan nih kolom paling terbesarnya adalah 162. Ini.